Awal mula dulu saya merintis itu mulai dari mencetak makalah-makalah, punya teman tugas, kuliah segala macam. Dulu abang jadi presma ya, kalau Ya, tidak salah. ya saya 2009, 2010 juga alhamdulillah terpilih jadi ketua BEM ya, atau ketua presiden mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Halo Sobat FEB, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Asik Menginspirasi. Sobat FEB, kali ini kita masih di Ngopi Special Edition bersama Departemen Luar Negeri. Perkenalkan, saya Delis Ramadayanti, saya diamanahkan sebagai staf Departemen Luar Negeri BEM Kabinet Sinergi FEB Untan. Nah, Sobat FEB, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, tentang bagaimana tips and trik menjadi pengusaha yang sukses. Nah, karena topik yang akan kita bahas kali ini adalah kiat-kiat sukses menjadi pengusaha yang akan dibawakan oleh Bang Wiwin. Halo Bang. Halo. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin Bang Wiwin bisa sedikit ceritakan tentang awal mula Bang Wiwin memulai usaha Win Printing ya Bang ya? Hingga sampai bisa sebesar ini. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin cerita dari awal ya, pengalaman awal ketika merintis sebuah bisnis ya. Sama dulu waktu merintis bisnis saya juga dulu masih berstatus mahasiswa ya, kalau nggak salah sekitar ya semester 6, semester 7 gitu. Oke. Berarti Di masih tahun kuliah ya? Di tahun 2009 awal mula 2009 2010 lah gitu. Masih semester 7 atau 8, 6 atau 7 gitu lah. Jadi awal mulanya itu dulu karena kita masih berbasisnya di kampus ya, jadi pertama saya melihat sedikit peluang, kan bisnis saya ini kan di bidang percetakan ya, atau digital printing gitu. Nah awal mula dulu saya merintis itu mulai dari mencetak makalah-makalah, punya teman tugas, kuliah segala macam, fotokopi, kemudian berbagai merchandise juga gitu kan. Nah kalau awalnya saya melihat peluang bahwa dulu atau teman-teman kita di mahasiswa itu kan kadang ada malas mau ngeprint tugas segala macam makalah itu kan, sehingga kayak ini peluang kalau kita yang bawa untuk ngeprint, mereka tinggal bayar berapa gitu kan, pokoknya mereka tinggal serahin filenya, kita yang ngeprint dan segala macam, menggandakan kopi dan segala macam gitu, juga dengan tugas-tugas kelas dan segala macam gitu kan. Kemudian ya mulai dari situ awalnya jadi buat tertarik gitu ya. Di satu sisi ya kita sambil kuliah tapi juga bisa mencari penghasilan tambahan. Karena terus terang awal kita berbisnis itu memang tanpa disengaja ya gitu, karena ada kebutuhan, karena saya dulu mahasiswa daerah juga, artinya perlu ada penghasilan tambahan sampingan yang bisa membantu orang tua gitu, bayar uang minimal untuk bayar tugas kuliah, kemudian SPP segala macam itu bisa nutupi gitu kan. Nah itu mulai dari situ, mulai merintis, lama kelamaan kayaknya enak gitu. Enak karena bisa ngasilin uang juga gitu kan. Kemudian sambil juga kita nggak mengganggu waktu kuliah. Sampai pada 2010 itu kita di Untan ada program namanya program mahasiswa wirausaha ya, atau disingkat PMW. Jadi program itu kita dibiayai, dikasih modal ke mahasiswa gitu ya, modal hibah gitu. Jadi berarti kayak pekan kewirausahaan gitu. Iya, lebih ke program ini sih, kayak proposal bisnis gitu. Jadi kita buat proposal bisnisnya apa, kemudian diseleksi tingkat Untan sama reviewernya, kemudian ada interview juga, ada ya berapa tahap, dan alhamdulillah bisa lolos ya waktu itu. Saya kebetulan saya buatnya sendiri, jadi secara personal. Jadi alhamdulillah waktu pertama dari PMW itu saya dibiayai didanai modal awal 7 juta waktu itu. Nah dari situlah modal awalnya saya kembangkan lagi, bisa beli printer dan segala macam, sampai saat ini dari 2010 lah ya, sampai saat ini masih tetap konsisten dan eksis untuk berwirausaha, terutama di bidang
percetakan digital dan konveksi gitu. Jadi itu awalnya. Jadi ya awalnya dari tadi lihat peluang, kemudian di kampus juga kita banyak program yang mendukung mahasiswa waktu itu untuk bisa berwirausaha gitu ya. Nah dari situ awal mulanya. Nah berarti abang melakukan usaha Win Printing itu berdiri waktu abang masih kuliah ya? Ya masih kuliah. Nah gimana sih cara abang manage waktu nih antara kuliah dengan usaha abang? Ya kalau bisnis yang saya geluti ini kan di bidang jasa ya, banyaknya jasa. Kemudian di gila printing, desain grafis dan segala macam. Jadi alhamdulillah kita bisa membagi waktu. Jadi waktunya lebih fleksibel gitu ya. Jadi mungkin nggak seperti bidang-bidang bisnis yang lain harus stay di tempat, kemudian harus stay di toko yang stagnan di situ gitu ya. Tapi kita bisa kalau berbisnis digital printing lebih banyak kita ya dimanapun kita bisa kerja gitu. Kita modalnya hanya laptop gitu ya, kemudian mendesainnya bisa dimanapun di sela-sela waktu kuliah, kemudian ya waktu-waktu senggang baik siang atau malam ya kita bisa kerja di situ. Jadi waktunya lebih fleksibel, jadi lebih enak mengatur waktu gitu ya. Apalagi waktu itu saya juga banyak aktif di beberapa organisasi gitu kan. Nah sehingga makanya milihnya yang bisnis yang tadi waktunya bisa lebih fleksibel dan bisa kita atur. Dulu abang jadi presma ya kalau tidak salah? Ya saya 2009-2010 juga alhamdulillah terpilih jadi ketua BEM ya atau ketua presiden mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Berarti itu sambil jalankan usaha? Iya sambil jalankan usaha juga gitu ya. Waktu itu memang banyak organisasi juga bukan hanya di BEM saja tapi di luar ada beberapa organisasi kalau di internal kampus kan organisasi mahasiswaan ya, kalau di luar organisasi kepemudaan segala macam pokoknya di luar. Lebih tadi itu aktif gitu ya di beberapa organisasi, kemudian sambil berbisnis juga dan sambil kuliah juga alhamdulillah semuanya bisa di manage gitu ya, kan tadi kita bisa mengatur waktunya lebih enak. Nah, Bang Win ini sedari awal emang niatnya jadi pengusaha atau bagaimana nih Bang? Apakah ada awalnya ini niatnya jadi PNS atau gimana? Kalau dibilang niat, nggak ada sama sekali ya waktu itu untuk berprofesi atau menggeluti di dunia wirausaha gitu ya, berprofesi sebagai wirausahawan. Cuma mungkin jalannya di situ dan ada peluangnya di situ ya. Jujur dulu saya kan kuliah di Fakultas Ekonomi angkatan 2006 ya, tepatnya di jurusan akuntansi. Nah jadi saya waktu SMK itu inginnya kuliah tuh cita-citanya ingin jadi seorang pegawai bank ya waktu itu. Jadi bankir gitu lah. Bankir. Jadi makanya masuk juga di akuntansi waktu itu kan, ya, karena memang juga suka dengan akuntansi dan jasa keuangan gitu kan. Karena saya lihat pun dulu ketika di kampung gitu ya, saya lihat kayaknya pakaiannya lebih rapi, kemudian kerjaannya di ruang yang ber-AC gitu ya. Saya lihat pegawai bank nih kayaknya enak ya kerjanya gitu ya. Kerjaannya maksudnya pakainya rapi kan beda ya dengan kebanyakan profesi yang ada di kampung kan, petani dan segala macam. Nah, karena saya juga lahirnya dari keluarga petani gitu ya. Jadi tadi saya melihat wah ini kerjaannya nyaman gitu, sehingga cita-citanya ingin jadi ya pegawai bank lah gitu kan. Berurusan dengan uang dan segala macam, pikirnya kan enak gitu ya. Bisa dapat gaji tetap dan segala macam itu cita-cita awalnya gitu ya. Tapi pas perjalanan waktu ketika kuliah kemudian tadi juga karena kebutuhan juga sebenarnya sehingga berkecimpunglah di wirausaha gitu ya. Dan tadi saya karena merasa wah nyaman juga di wirausaha jadi sampai keterusan sampai saat ini kayak gitu. Nah Bang Win, di era zaman sekarang kan anak-anak muda ini banyak yang tidak percaya diri untuk membangun usaha nih. Kadang bilang, saya nggak bisa nih di sini, saya nggak ada skill di sini. Nah, bagaimana cara Bang Win meningkatkan kepercayaan diri Abang nih dalam menjalankan usaha Abang hingga sebesar ini?
Mungkin juga ini karena pengalaman pribadi ya, mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman maupun mahasiswa maupun teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini gitu ya. Jujur dulu saya orangnya sangat pemalu gitu ya. Ya bisa dibilang tidak percaya diri kan, karena tadi kalau tidak terbiasa berada di forum, berbicara di depan forum yang banyak audiens segala macam. Kemudian dari situ saya pikir saya harus bisa mengaktualisasikan diri saya. Makanya saya banyak ikut di organisasi itu, salah satunya tadi itu meningkatkan kepercayaan diri, karena di situ kita bisa banyak belajar gitu ya. Kemudian bisa banyak bertemu dengan banyak orang, kemudian dengan berbagai latar belakang keahlian segala macam gitu ya. Dan juga belajar kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Nah dari situ mulai kepercayaan diri itu meningkat gitu ya. Baru kemudian saya juga mencoba berbagai macam ini ya, kalian seperti desain grafis segala macam, dari belajar dengan teman secara otodidak tadi untuk ya belajar mendesain segala macam, pokoknya apapun yang bisa saya pelajari kemudian bisa meningkatkan kompetensi saya pelajari, sehingga pas ada peluang waktu itu, wah ini kayaknya cocok dengan apa yang sudah saya pelajari, dengan keahlian yang sudah saya pelajari, sampailah pada ini kayaknya cocok untuk saya berbisnis di bidang digital printing gitu ya. Nah jadi kalau pesannya sih mungkin untuk teman-teman, karena saya merasakan dulu di dunia kampus gitu ya, maka sebenarnya kampus ini adalah laboratorium kita untuk belajar banyak gitu ya, sebelum kita siap nanti ketika kita masuk di dunia kerja atau di masyarakat sesungguhnya gitu ya. Maka di sini kita bisa banyak belajar, karena nanti kalau kita sudah lepas dari dunia kampus, mungkin ada sesuatu yang tertinggal gitu ya. Karena kalau sudah sarjana, maka kita tuntutannya harus bisa punya kompetensi, punya mungkin lowongan-lowongan kerjaan yang bisa kita nanti masuki di situ, ya otomatis kita butuh banyak kompetensi gitu ya, bukan hanya keilmuan saja gitu ya, tapi bagaimana cara berkomunikasi dan segala macam. Nah, sehingga terutama untuk kita yang mungkin mau berwirausaha gitu ya, karena kebanyakan kan mindset mungkin teman-teman atau kebanyakan orang kalau usaha itu harus punya modalnya dulu, modalnya berapa banyak dulu gitu kan, kemudian apa yang harus kita siapkan dulu, harus biasanya orang kebanyakan kendalanya saya nggak punya modal nih, kebanyakan alasan seperti itu ya. Tapi kalau saya merasakan bahwa penting juga yang pertama harus menyiapkan ya mental kita dulu gitu ya, atau niatan kita dulu, kita minat nggak ke wirausaha ini gitu ya. Nah kalau kita minat pasti kita banyak menggali gitu ya, belajar, mencari informasi tentang apa yang ingin kita yang kita geluti di dunia bisnis gitu ya. Nah, sesuai dengan keahlian, kemudian passion kita, minat dan bakat kita gitu ya. Hobi, nah, kebetulan gitu ya. ya hobi. Kan saya juga di awal karena tadi hobinya bisa dibilang hobinya ke desain grafis ya. Maka saya menggeluti itu, belajar apa yang bisa saya pelajari, kemudian apa yang perlu dipelajari gitu ya di dalam desain grafis, percetakan segala macam. Sempat saya juga bekerja di percetakan milik senior juga dulu. Jadi dari situ pengalamannya banyak dan akhirnya saya memantapkan diri untuk buka sendiri gitu. Nah itu jadi itu ya teman-teman, bisa pertama ya kita inginnya mau kemana dulu nih. Enggak hanya ke wirausaha sih, maunya ke manapun, misal profesi, misalnya ke akuntansi mau jadi akuntan atau profesi apapun ya, jelas kita harus mempersiapkan diri, baik mentalnya, kemudian kepercayaan dirinya penting gitu ya, sehingga kita untuk modal kita untuk nanti menggali berbagai potensi yang bisa kita gali. Jadi kemudian kita mempersiapkan diri apa yang harus kita pelajari ya, dari ilmu pengetahuannya, kemudian kompetensinya, skill, banyak hal yang kita bisa pelajari situ. Kemudian mencari lingkungannya, kemana kita harus bergaul ya. Kalau mungkin teman-teman yang berwirausaha, ya kita cari lingkungan yang mendukung ya.
ngumpul di komunitas wirausaha gitu kan. Kalau di kampus misalnya kan kalau nggak salah di ekonomi kan ada ya UMKM bisnis kampus gitu. Ada. Kemudian kalau yang mau ke profesi misalnya ke ilmuwan ilmiah bisa ke formasi dan segala macam gitu. Gitu juga berbagai minat dan bakat yang lain yang bisa kita gali di situ. Oke. Nah, Bang Win, selama Abang menjalankan bisnis ini, pasti kan banyak nih terjal-terjal untuk menuju usaha yang besar nih. Yeah. Nah, pengalaman terburuk Abang dalam menjalankan usaha itu apa? Dan bagaimana Abang mengatasinya? Ya, kalau mungkin bahasnya mungkin terburuk ya, tapi yang paling berkesan ya. Kalau selama saya menjalankan usaha ini, terutama di awal-awal ya, yang paling berkesan waktu itu ketika mungkin di tahun-tahun pertama ya, mungkin kalau kita berbisnis itu godaan atau cobaan terbesarnya itu ada di 2 tahun pertama ya. Di situ saya juga merasakan dulu ingat sekali saya mungkin ini yang paling bukan terburuk sih ya, karena ya membuat itu menjadi berkesan. Lebih kuat. Iya, membuat kita makin mantap gitu. Nah, pernah dulu ketika baru setahun saya menjalankan bisnis di percetakan, ada mendapat orderan yang jumlahnya cukup banyak ya bagi saya waktu itu, sehingga saya harus melakukan waktu itu kan masih sendiri ya, nggak punya karyawan dan segala macam, jadi harus dikerjakan sendiri, di mana pekerjaan itu punya deadline waktu, kemudian dengan jumlah yang lumayan besar, dengan kapasitas produksi yang masih terbatas, sehingga saya harus lembur nih, bermalam-malam sampai semalaman tidak tidur untuk mengerjakan pesanan itu gitu ya. Kemudian karena kan memang dikejar waktu ya, kalau nggak terkejar gitu. Nah, situ berapa malam saya lembur, kemudian setelah kerjaannya selesai, ternyata kerjaan itu ada kesalahan gitu. Yang kesalahannya lumayan fatal sehingga kliennya nggak mau terima barangnya gitu kan. Nah, di situ yang paling berkesan sekali, sehingga ini kan udahlah kita capek gitu ya. Capek berwaktu kita, tenaga dan segala macam. Ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Kemudian nggak sesuai dengan permintaan customer, sehingga customernya nggak mau terima barang. Padahal kita sudah keluarin modal di situ gitu kan, untuk beli bahan baku dan segala macam. Kalau customernya kan dia nggak mau ini ya, maksudnya nggak mau tahu gitu ya, harus pokoknya sesuai spesifikasi dia, dan ternyata barangnya nggak sesuai permintaan ya, sehingga bahasanya di reject gitu ya. Setelah kita nggak dibayar gitu ya, itu pengalaman yang berkesan bagi saya, sehingga di situ saya ya kalau dibilang di awal-awal mau menyerah juga itu. Wah, ini cobaannya lumayan gitu ya, sekelas saya gitu waktu ruginya lumayan, kita kan tergerus modalnya gitu ya, nggak dibayar, pelanggan mau buat lagi atau tidak gitu kan. Kalau mau dibuat lagi saya bayar, kalau enggak ya barangnya enggak, yang sudah kita buat enggak diterima gitu kan. Ya modal kita sudah terbuang gitu kan, waktu dan segala macam. Nah, di situ saya merasakan saya harus lanjut atau udahan nih gitu kan. Atau saya tadi seperti yang dibilang, udah saya lamar PNS aja gitu ya kalau selesai itu kan. Jadi tapi saya berpikir, wah inilah cobaannya, di mana kita harus mengerjakan sesuatu tuh harus punya manajemen, ya kalau yang seperti yang kita pelajari di kampus gitu ya, di ekonomi ada manajemen produksi dan segala macam. Nah, itu harus dipelajari betul-betul. Ketika ada pelanggan memesan barang, dia ingin spesifikasi seperti apa, kemudian kita menghitung harganya kira-kira dengan margin berapa segala macam, sehingga kita bisa menghasilkan untung. Kemudian waktunya kira-kira bisa ngejar nggak dengan batasan waktu yang diminta sama klien itu kan. Nah, di situ kita belajar banyak. Jadi pelajaran gitu kan. Kalau lain kali terima orderan yang mungkin jumlahnya banyak gitu kan, kemudian dengan durasi waktu yang diminta oleh klien, dengan skala kapasitas produksi yang dimiliki usaha kita harus bisa memanagenya dengan baik gitu ya, sehingga tadi kesalahan yang pertama itu tidak terulang lagi, atau minimal bisa diminimalisir gitu kan.
Dan disitulah mungkin yang paling berkesan ya bagi saya, sehingga nanti kalau sudah ada lagi kasus-kasus begitu kita bisa mengantisipasi gitu kan. Oke. Nah, Sobat FB, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bang Wiwin nih. Nah, Bang Win, mungkin Bang Win bisa kasih closing statement sedikit buat teman-teman mahasiswa yang masih tertatih dalam menjalankan usahanya. Nah, silakan Bang. Ya, ini bagi teman-teman yang mungkin saat ini sudah memulai bisnis gitu ya, yang sudah menapaki bisnis, sebesar apapun bisnisnya teman-teman saat ini ya, yang jelas kita harus punya semangat yang harusnya konsisten gitu ya, karena biasanya kita itu kan di awal-awal semangat, tiba-tiba nanti kalau sudah jalan berapa lama sudah mulai kendor ininya. Dan ya kalau teman-teman yang sudah memulai, saya sarankan kalau sudah mulai mengendor semangatnya, carilah lingkungan atau ekosistem yang bisa mendukung kita agar bisa menjaga semangat itu agar tetap konsisten gitu ya, dan tetap terus untuk berinovasi, kemudian kreativitasnya juga harus selalu ditingkatkan, sehingga jangan cepat puas gitu ya. Dan karena dunia bisnis itu kan bergulir terus, sehingga ya kita harus tetap belajar, kemudian mencari berbagai pengalaman yang berbeda dan segala macam. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya niatan untuk berbisnis tapi bingung jalannya, caranya seperti apa ya, mungkin bisa mengikuti langkah saya yang dulu pernah saya lakukan gitu ya. Kita lihat sekitar kita ini peluangnya apa gitu ya. Kalau saya lihat sih banyak sekali, apalagi ya dimanapun itu ya, di kampus, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan tempat tinggal kita, apalagi dengan era teknologi yang saat ini, peluangnya begitu banyak, sehingga carilah peluangnya dulu gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan gitu ya, berbisnis di bidang apa, kemudian carilah passion kita ada di mana nih, sehingga kita berbisnis sesuai dengan keinginan kita juga, sehingga kita merasa nyaman gitu ya untuk menjalankannya gitu ya. Kalau susah modal, sebenarnya modal itu penting, tapi bukan yang menjadi paling pertama gitu, atau yang nomor satu. Modal itu bentuknya banyak, ada material, ada imaterial gitu ya. Dan kalau kita berbicara soal modal yang sifatnya uang atau barang, saat ini saya yakin lah di Untan sendiri, di kampus ini juga banyak program-program yang mendukung untuk teman-teman yang ingin berwirausaha itu untuk mendapatkan modal gitu ya, baik yang sifatnya hibah gitu ya, atau dana-dana bergulir. Tapi kalau teman-teman mahasiswa banyak kan sih yang hibah ya, dan itu banyak gitu ya. Contoh misalnya kalau di tingkat Universitas Jayapura ada biasanya kalau setiap tahun, kebetulan saya juga mentor dan reviewernya untuk di Untan, dari program-program kemahasiswaan di Untan itu juga di bawah Pak Wakil Rektor 3 punya biasanya kompetisi wirausaha di tingkat Untan gitu ya. Cukup teman-teman buat proposal bisnisnya gitu kan. Kemudian juga di tingkat-tingkat yang lain ya, yang ada di Untan banyak juga kompetisi bisnis mahasiswa gitu ya, yang sifatnya dana-dana suplemen, dana-dana bantuan modal gitu yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Yang penting teman-teman tadi punya idenya, punya kemampuan, kompetensi untuk menulis di proposal bisnisnya gitu kan. Dan saya yakin banyaklah jalannya kalau teman-teman ingin berbisnis gitu. Oke. Nah teman-teman, luar biasa sekali bukan closing statement dari Bang Wiwin. Nah dengan berakhirnya closing statement kita kali ini, maka berakhir pula Ngopi Special Edition bersama Departemen Luar Negeri. Saya Delusi Ramadanti, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di Ngopi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dah.